Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Soleka, NIM 1930207076 dari Prodi Pendidikan Biologi 3 2019, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Di video kali ini saya akan menampilkan simulasi proses pembelajaran untuk pertemuan kedua pada materi virus. Video ini dibuat sebagai tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampuh Ibu Quratul Aini MPD. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ukti Darajati, Hadir, Bu. Elsa Metalisa, Hadir, Bu. Dita Tamara, Hadir, Bu. Adela Harwama, Hadir, Bu. Dwi Kurniawati. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya hari ini. Baik, bagaimana? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Oke, kalau siap. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang peran virus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti juga Ibu akan menjelaskan menggunakan sebuah alat peraga yang juga menunjukkan beberapa gambar jenis virus yang merugikan dan juga menguntungkan. Sebelum Ibu menjelaskan materi, ada yang tahu nggak salah satu peranan virus dalam kehidupan? Coba yang tahu angkat tangan. Saya, Oh iya, Bu. silakan Elsa Metalisa kalau bisa jawab. Virus corona dan virus cacar, Bu. Iya, benar. Jadi yang disebutkan Elsa tadi itu adalah salah satu contoh jenis virus yang merugikan bagi manusia. Nah, kalau virus yang menguntungkan, ada yang tahu nggak? Salah satu contohnya saja. Ya, coba Ukti Darajati. Dari virus dapat memproduksi vaksin, Bu. Ya, benar yang dikatakan oleh Ukti Darajati bahwa virus itu selain merugikan juga ada yang bisa menguntungkan ya. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Ukti yaitu dari virus kita dapat memproduksi vaksin. Nah, langsung saja Ibu akan jelaskan peran virus yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu dapat memproduksi vaksin. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu vaksin? Belum tahu. Nah, jadi vaksin itu merupakan patogen yang telah dilemahkan dan dia tidak berbahaya jika menyerang manusia. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada beberapa jenis virus yang bisa dimanfaatkan untuk memproduksi vaksin. Tapi tidak semua virus, hanya beberapa saja. Nah, jika tubuh kita diberi vaksin, maka tubuh kita akan memproduksi antibodi. Nah, jika suatu saat kita diserang oleh virus tersebut atau patogen tersebut, maka tubuh kita sudah kebal karena di dalam tubuh kita sudah ada antibodi dari patogen tersebut, ya. Jadi itu manfaat dari vaksin. Nah, selain virus ini dapat memproduksi vaksin, virus juga dapat membuat antitoksin. Nah, apa sih antitoksin? Ada yang tahu? Belum tahu juga. Nah, jadi antitoksin ini dapat dimanfaatkan untuk melawan penyakit pada manusia. Nah, dari itu virus juga dapat melemahkan bakteri. Nah, virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan. Karena jika DNA virus sisogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, maka bakteri patogen tersebut menjadi melemah atau tidak berbahaya. Ya, jadi ada 3 ya tadi virus atau peran virus yang menguntungkan bagi manusia itu ada yang memproduksi vaksin, melemahkan bakteri, dan juga membuat antitoksin. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai virus yang merugikan bagi manusia. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak? Nggak ada. Berarti sudah paham ya tadi yang mengenai peran virus yang menguntungkan bagi manusia? Sudah paham? Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang virus yang merugikan bagi manusia. Ada yang tahu nggak salah satu contoh virus yang merugikan? Virus influenza, Bu. Ya, virus influenza. Ya, benar sekali.
Nah, ini Ibu ada gambar virus influenza atau struktur dari virus influenza. Nah, virus influenza ini berbentuk bulat, ya. Nah, apa sih tanda-tanda atau gejala dari virus influenza ini? Ada yang tahu nggak? Coba apa? Iya, benar. Timbulnya ingus ya. Terus suhu badan meningkat, apalagi demam, apalagi nyeri otot. Terus ada lagi nggak? Ya, nafsu makan pasti menurun ya kalau kita kena flu. Pasti semuanya pernah kan kena flu? Nah, ada banyak sekali jenis virus influenza ini. Jadi, jika kita atau jika seseorang terkena virus influenza, suatu saat bisa saja kena lagi, tapi dengan jenis virus yang berbeda. Ya, virus ini bisa dicegah. Gimana sih cara mencegahnya? Nah, ini dapat dicegah dengan meningkatkan daya tahan tubuh, olahraga, makan makanan yang mengandung vitamin, dan juga dengan banyak mengonsumsi buah-buahan. Ya. Selanjutnya ada virus Ebola. Di sini Ibu ada gambar dari virus Ebola. Gambarnya seperti ini. Nah, biasanya virus ini menyerang manusia dan juga hewan, yaitu kera. Nah, biasanya penderita yang terkena virus ini akan mengalami pendarahan dalam tubuhnya dan juga mengalami gangguan kerusakan di hati dan juga ginjal. Tanda dari virus ini yaitu demam, sakit kepala, dan terasa seperti sangat lelah. Ada yang namanya virus HIV atau penyakit AIDS yang disebabkan oleh HIV. Nah, virus HIV ini sangat berbahaya dan juga bisa menular, ya. Nah, virus HIV ini dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, yang lebih parahnya lagi, kerusakan sistem kekebalan tubuh ini dapat bersifat permanen dan sangat sulit untuk disembuhkan. Nah, penyakit AIDS ini yang disebabkan oleh virus HIV ini dapat menular melalui hubungan seksual, bisa melalui jarum suntik, bisa juga melalui seperti donor darah, seperti itu ya. Nah, seseorang yang terkena HIV ini biasanya dia tidak sadar. Padahal sebenarnya virus ini sangat berbahaya bagi orang lain, bisa menular kan. Nah, jadi kita harus hati-hati dengan virus ini. Nah, sampai sekarang pun belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit AIDS ini yang dikarenakan oleh virus HIV ini. Jadi memang benar sangat berbahaya ya. Nah, selanjutnya ada virus DBD ya. Nah, biasanya virus ini disebabkan oleh gigitan nyamuk. Nah, penyebab penyakit DBD ini adalah infeksi virus dengue. Infeksi virus dengue ini dapat menyebabkan turunnya jumlah trombosit pada tubuh manusia. Biasanya gejala awal yang ditimbulkan dari virus DBD ini adalah demam tinggi, timbulnya bercak merah pada sekujur tubuh, mimisan, sakit kepala, dan juga kadang-kadang disertai dengan muntah-muntah. Nah, selanjutnya ada virus polio. Nah, di sini Ibu ada gambarnya, yaitu virus polio ini berbentuk bundar. Nah, biasanya virus polio ini menyerang anak-anak. Nah, gejala yang ditimbulkan dari virus polio ini biasanya demam tinggi, sakit kepala, mengantuk, tenggorokan sakit, mual, dan muntah, dan juga disertai dengan tulang belakang dan juga tulang leher seperti kaku. Nah, virus ini biasanya dapat ditularkan melalui feses orang yang terkena polio. Nah, polio ini dapat dicegah dengan memberikan vaksin polio. Seperti yang Ibu sampaikan tadi pada materi virus yang dapat menguntungkan. Nah, salah satunya ini adalah virus polio, dapat dijadikan vaksin polio. Nah, selanjutnya ada virus hepatitis. Hepatitis ini ada 3, ada hepatitis A, ada hepatitis B, dan juga hepatitis C. Nah, biasanya virus ini menyerang atau menginfeksi hati. Nah, virus ini dapat menular, biasanya menular melalui udara, jarum suntik, makanan dan minuman, dan juga dari transfusi darah. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan dan juga menjaga lingkungan hidup kita. Namun sayangnya virus hepatitis ini sampai sekarang belum ada vaksin yang dapat menyembuhkannya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati terhadap virus ini.
Selanjutnya ada virus cacar ya. Virus ini sangat umum dan dapat menyerang manusia. Nah, virus ini tahan terhadap kekeringan. Oleh karena itu, dia memiliki daya tular yang sangat tinggi. Nah, virus cacar ini menginfeksi bagian saluran pernapasan pada manusia. Dan setelah itu bisa menyebar melalui darah. Nah, akhirnya virus ini diam dan membentuk seperti gelembung-gelembung kecil yang datar di permukaan tubuh kita atau manusia. Gejala yang ditimbulkan dari virus ini yaitu suhu badan terasa panas dingin, terus terasa demam, dan juga sakit punggung. Penularan penyakit cacar ini dapat melalui kontak langsung dengan virus, dapat melalui sekresi hidung, dan juga dapat melalui sesuatu benda yang telah terkontaminasi oleh virus tersebut. Nah, untuk mencegah virus cacar ini dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Nah, jadi virus cacar ini merupakan salah satu contoh jenis virus yang dapat dijadikan vaksin atau dapat memproduksi vaksin. Oke, anak-anak, sampai di sini materi kita mengenai virus atau peran virus yang merugikan dan juga menguntungkan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Ya, Bu. boleh. Silahkan. Izin bertanya, Bu, bagaimana ya cara mencegah penyakit HIV? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi bagaimana cara mencegah HIV atau penyakit AIDS yang sangat berbahaya itu tadi? Kita dapat melakukan penyuluhan-penyuluhan terhadap bahaya AIDS atau HIV terhadap masyarakat, terutama para remaja seperti kalian, ya. Selain itu, karena HIV atau AIDS ini biasanya ditularkan melalui hubungan seksual, nah, jadi cara untuk mencegahnya yaitu dengan tidak melakukan hubungan seksual secara bebas atau berganti-ganti pasangan seks di luar nikah, ya. Jadi untuk kalian juga sebagai remaja, hati-hati jangan sampai kena virus HIV atau AIDS ini, ya. Bisa dipahami dari jawaban Ibu? Bisa, Bu. Iya, oke. Oke, anak-anak, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, sudah cukup ya? Jadi sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah kalau sudah paham, ya. Nah, jadi ada nggak yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ada siapa? Oke, boleh silakan simpulkan Jadi, materi kita peran pada hari virus ini yang ya. menguntungkan ada 3, yaitu dapat memproduksi vaksin, membuat antitoksin, dan melemahkan bakteri. Sedangkan peran virus yang merugikan itu ada virus influenza, virus cacar, virus polio, virus DBD, virus Ya. HIV, dan lain-lain. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah mau mendengarkan penjelasan dari Ibu dan juga mau belajar hari ini ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Oke, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.